kita masih diluangkan oleh Allah, dimudahkan untuk kembali bermajelis ilmu, yang semoga hadirnya kita di majelis ilmu ini menjadi sarana untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin menambah rasa takut kita kepada Allah. Karena sebagian ulama mengatakan al-ilmu al-khasyah, ya. Al-ilmu al-khasyah, ilmu itu adalah khasyah. Khasyah itu rasa takut, ya. Al-ilmu al-khasyah, ilmu itu adalah rasa takut. Jadi buahnya ilmu, ya, atau tandanya bahwa ilmu itu membawa manfaat adalah sejauh mana rasa takut kita itu, atau rasa takut kita kepada Allah itu bertambah, ya. Maka para ulama mengatakan al-ilmu al-khasyah. Buktinya kita dapati para ulama semakin tinggi ilmu mereka itu, mereka semakin takut, bahkan semakin takut untuk bicara, ya, semakin takut untuk bicara, semakin takut untuk berfatwa. Di antara yang masyhur ceritanya adalah Imam Malik bin Anas. Banyak cerita-cerita tentang Imam Malik ini ketika beliau ditanya. Ada yang datang bawa titipan 48 pertanyaan, ya, yang dijawab cuma sepertiganya saja, ya. Jauh-jauh datang bawa titipan pertanyaan dari desanya, dari kampungnya, dijawab cuma sepertiga saja. Selebihnya jawabannya apa? Tidak tahu. Para sahabat itu, mereka kalau ditanya itu melemparkan pertanyaan. Jadi estafet, ya. Satu ditanya, jawabannya tanya sama itu, ya, nanti sudah datang ke orang yang ditunjuk, ini masalahnya bagaimana, tanya sama itu. Terus muter, ngasih balik orang yang pertama lagi. Saking takutnya untuk apa? Menjawab. Maka Imam Ibnul Qayyim itu punya kitab. Judulnya apa? Judulnya A'lamul Muwaqqi'in. A'lamul Muwaqqi'in. Sebagian menyebutnya I'lamul Muwaqqi'in. Ya, memang ada dua versi, tapi tidak ada masalah. Apa artinya A'lamul Muwaqqi'in? A'lamul Muwaqqi'in, a'lam itu artinya adalah nama-nama, sosok-sosok, ya. Al-Muwaqqi'in itu artinya adalah orang-orang yang tanda tangan. A'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin, itu nama kitabnya, ya. A'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin, nama-nama ulama, ya, sosok-sosok para tokoh yang bertanda tangan an Rabbil Alamin, atas nama Rabbul Alamin, atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu adalah kitab yang mengumpulkan ucapan-ucapan
para ulama, para mufti yang berfatwa, ya. Dan fatwa itu digambarkan sebagai tanda tangan. Tanda tangan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda tangan mewakili Allah. Itu bagi para ulama wabote luar biasa. Beratnya luar biasa. Tanda tangan kok mewakili siapa? Allah. Jenengan nek kon tanda tangan mewakili bupati. Oh katanya orang mungkin lah ya. Masa mewakili bupati. Itu kita sudah menang, orang mungkin lah. Masa ditunjuk untuk mewakili bupati, enggak mungkin. Ini tidak sekedar mewakili manusia, mewakili Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka tadi al-ilmu al-khasyah. Ya. Ilmu itu buahnya adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Semakin tinggi ilmunya, justru tidak berani untuk berfatwa. Ya. Namun semakin rendah ilmunya akan semakin banyak menjawab pertanyaan. Ya. Semakin banyak menjawab pertanyaan. Ya, maka salah seorang ustadz mengatakan, kalau ada ustadz ditanya, kemudian jawabannya saya tidak tahu, berarti dia masih waras. Ya, karena para ulama mengatakan kalau ada orang kok menjawab semua pertanyaan, nggak pernah ngomong nggak tahu, ini kemungkinan gila dia ini. Ya, kurang waras. Ya, karena tidak mungkin ada orang kok bisa menjawab 100% semua masalah yang ditanyakan. Manusia pasti ada kalanya mengatakan tidak tahu. Ya, ya mudah-mudahan ya saya juga berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ilmu yang sampai kepada kita itu ilmu yang bermanfaat, ya, semakin menjadikan kita itu takut kepada Allah, ya, karena semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempatan malam hari ini kita akan membahas satu materi, judulnya Jadilah Anak Akhirat. Ya, jadilah anak akhirat. Ini sebetulnya adalah pesan. Ya, jadilah anak akhirat itu pesan dari seorang sahabat, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, nomor 2 Pak Muzakir. Kemarin kelompat saya. Jadilah anak akhirat. Itu pesan dari Ali bin Abi Thalib. Ya, karena yang kita bahas ini adalah warisan-warisan dari para salafus soleh. Pesan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ada dalam Sahih Bukhari. Disebutkan qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib mengatakan, irtahalatid dunya mudbirah. Dunia itu pergi membelakangi. Ya. Dunia itu pergi membelakangi. Wartahalatil akhiratu muqbilah. Dan akhirat itu datang menghadap. Ya. Akhirat datang menghadap. Dunia pergi membelakangi. Wali kulli wahidatin minhuma banun. Dan masing-masing dari keduanya, akhirat, dunia dan akhirat ini, wali kulli wahidatin minhuma banun. Dan masing-masing dari keduanya itu punya anak-anak. Ya, punya anak-anak.
fakunu min abna'il akhirah. Nah, ini pesannya. Maka jadilah anak-anak akhirat. Jadilah anak-anak akhirat. Wala takunu min abna'id dunya. Dan jangan jadi anak-anak dunia. Jangan jadi anak-anak dunia. Fa innal yawma amalun wala hisab. Karena hari ini, di dunia ini maksudnya, hari ini di dunia, amalun wala hisab, adalah waktunya beramal, dan belum ada hisab. Ya, sekarang waktunya untuk beramal, belum ada hisab. Wa ghadan hisabun wala amal. Dan hari esok ini di akhirat nanti, adanya hisab dan tidak ada lagi amal. Hanya ada hisab saja, sudah tidak ada amalan lagi. Ini pesannya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi di sini penulis bukunya, ini Profesor Abdul Razak Al-Abbad, beliau itu ingin menggambarkan dengan pesan ini atau mencantumkan pesan ini, ini untuk menggambarkan hari ini itu, ya, banyak di antara manusia itu mengejar sesuatu yang pasti ditinggal. Dunia ini kan pasti ditinggal. Malah disebutkan bukan kita yang meninggalkan dunia, dunianya pergi. Ya. Dikejar-kejar terus, padahal ya nantinya pasti akan pergi. Ya. Mau dikejar kayak apa, pasti akan berpisah. Tapi yang datang, ya akhirat ini pasti datang, kematian pasti datang. Yang datang ini tidak disambut. Ya. Yang mau pergi diuber-uber, ya. Yang datang tidak disambut. Padahal sudah pasti akan datang akhirat itu. Dan dunia itu kan cuma sebentar saja. Ya. Umur umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam itu yang paling pendek. Maksudnya bukan umur umat secara umum. Satu orangnya itu kan disebutkan dalam hadis, ya. A'maru ummati ma baina sittina was sab'in. Ya. Umur umatku itu sekitar 60 sampai 70 tahun. Ya, satu orangnya rata-rata usianya 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Dan sedikit minoritas, ya, sedikit yang bisa melewati usia itu. Melewati usia 70 tahun itu sedikit, tidak banyak. Nah, umur umat Nabi SAW yang 60 sampai 70 ini termasuknya pendek dibandingkan dengan umur-umur umat terdahulu. Ya. Nabi Nuh saja umurnya berapa itu? Yang disebutkan kan di Quran 950. Ya. 1000 kurang 50. Itu dakwahnya, iya betul, itu dakwahnya. Karena yang disebutkan di Quran itu adalah usia dakwahnya. Ya, usia dakwahnya, berarti aslinya lebih dari itu.
Itu umat terdahulu. Ya, bahkan disebutkan di antara sahabat Nabi, ini saya pernah baca di kitab Syiaru A'lamin Nubala, ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi, ada di antara sahabat yang umurnya memang sampai melebihi 100 tahun. Bahkan ada yang konon sampai 250 tahun. Ya, Salman Al-Farisi. Ya, Salman Al-Farisi. Itu malah Salman Al-Farisi ada dua riwayat. Riwayat pertama menyebutkan 250, riwayat yang kedua menyebutkan 350. Tapi riwayat yang 350 ini sepertinya lemah. Nah, kita sekarang ya yang bisa ngelewati 60-70 sedikit. Dan ini bukan tanpa hikmah. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan umur umat yang terakhir ini sedikit-sedikit, tidak terlalu panjang. Ini sebetulnya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya rahmatnya direnungkan, ya, para ulama merenungkan ini sebetulnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak hikmahnya. Kenapa kok usianya pendek-pendek? Ya, 60-70. Di antara ulama ada yang menyebutkan, di antara hikmahnya, kenapa kok umur umat ini tidak terlalu panjang, tidak sampai ratusan tahun. Pertama, supaya tidak menjadi orang-orang yang sombong. Tidak jadi orang-orang yang sombong. Karena umat-umat terdahulu itu, karena merasa usianya panjang, ya, dan dengan usia panjang itu juga banyak yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus merasa, nih saya sudah banyak melakukan maksiat pun tidak diazab sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya masih hidup. Ya. Berkali-kali orang-orang itu minta kepada para nabinya, coba datangkan ancaman azab itu coba. Kalau kamu orang yang benar, datangkan azabnya sekarang. Kan begitu, di Quran banyak sekali. Sombong akhirnya, merasa apa yang dilakukan ini benar, padahal salah. Ya, merasa benar karena apa? Karena tidak pernah diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umurnya dipanjangkan, akhirnya sombong. Tidak menerima dakwahnya para nabi alaihimussalam. Ini diantara hikmah yang pertama itu. Di antara hikmah lagi, kenapa kok usianya hanya 60-70 tahun? Ya. Hikmahnya adalah supaya hisabnya lebih ringan. Ya. Hisabnya lebih ringan. Umurnya panjang, hisabnya lebih berat. Ya. Maka beruntung, ya. Maka diantara ketika Nabi SAW ditanya, ayyun nasi khair, manusia yang terbaik itu yang seperti apa? Ya. Itu sebetulnya man tala umruhu wa hasuna amaluhu, orang yang panjang usianya dan baik amalnya. Nah, itu alhamdulillah. Panjang usianya, baik amalannya. Karena ringan kalau panjang usianya, baik amalannya. Cuma nek dikasih usia panjang ternyata amalannya tidak baik, ya, itu malah jadi orang yang paling jelek. Karena berikutnya Nabi ditanya, ayyun nasi syarrun, manusia yang paling jelek yang seperti apa? Man tala umruhu wa sa'a amaluhu, orang yang panjang umurnya dan buruk amalannya. Ya, maka semakin panjang usia itu memang semakin banyak nantinya pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Maka bersyukur kita, bersyukur diberikan kesempatan yang tidak terlalu lama, ya, yang mudah-mudahan nanti harapannya pun di hadapan Allah tidak terlalu lama juga untuk dihisab. Ya. Ini hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga,
para ulama menyebutkan kenapa umat ini umurnya pendek, supaya lebih bersungguh-sungguh untuk beramal. Lebih bersungguh-sungguh untuk beramal. Orang itu lebih bersungguh-sungguh pas kepepet apa pas waktunya luang? Kepepet. Mulai muncul, ini dalam bahasa Inggris nggak Pak? Ada istilah the power of kepepet. Itu diakui oleh para ustadz, the power of kepepet. Saya dapat istilah ini dari salah satu ustadz pas lagi nyiapkan khutbah Jumat. Jam berapa nyiapkan khutbah Jumat? Jam 9 pagi hari Jumat. Ya. Saya dong itu tanya, Ustadz lagi nyiapin khutbah buat nanti apa? Iya ini. Gitu. Mepet sekali. Ya jam 9 khutbah kan jam 12 lah ya, duhur. Jam 9 itu nyiapkan khutbah itu pun dari jam 9 sampai nanti duhur itu bukan waktu kosong. Itu nanti masih ada jam ngajar lagi ya di kelas. Jadi enggak kosong melompong enggak. Cuma pas waktu istirahat 20 menit nyiapkan khutbah. Nanti pas lagi jam istirahat lagi nyiapkan khutbah. Beliau mengatakan, ya inilah the power of kepepet. Justru ya pas kepepet itu khutbahnya jadi. Ya. Padahal mungkin semalam ya waktunya luang. Ya, dari kemarin mungkin juga punya banyak waktu luang. Tapi dari kemarin-kemarin itu nyiapkan khutbah enggak jadi-jadi. Kenapa? Esiana waktu mengkok. Ya. Justru pas kepepet jadi. Maka seperti itu. Ya. Orang nek merasa umurnya bakal panjang, ya, mau tobat ya sengko baik. Ya. Nanti saja. Sekarang waktunya untuk senang-senang dulu. Tapi nek sudah tahu umurnya pendek dan tidak tahu kapan datang itu kematian, ya seharusnya ya lebih getol lagi, lebih semangat lagi untuk memanfaatkan waktu yang pendek itu. Ya. Ini hikmahnya kenapa umat ini kok dijadikan umurnya pendek-pendek, tidak terlalu panjang. Sedikit umurnya tapi lebih berkualitas. Ya. Maka umat ini, meskipun umat ini adalah umat terakhir, tapi nantinya di akhirat ini umat yang pertama. Ya. Untuk dihisab. Ya. Itu beruntungnya, bersyukurnya kita diberi usia yang tidak begitu panjang seperti umat-umat terdahulu. Ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini cuma sebentar, ya. Makanya irtahalatid dunya mudbirah. Dunia ini membelakangi kita kok, akan pergi. Ya. Maka Imam Al-Hasan Al-Basri, ya, beliau mengatakan, innamad dunya hulmun. Ya. Dunia itu seperti mimpi saja. Ya. Dunia itu seperti mimpi. Wal akhiratu yaqdhah. Dan akhirat itulah bangun yang sesungguhnya. Dunia ini ngimpi, akhirat ini kayak kita bangun. Ya. Wal mautu mutawassitun bainahuma, dan kematian itu perantara antara tidur dan bangun. Perantara antara ngimpi dan bangun. Nek kita ngimpi, ya, lagi tidur ngimpi, kerasa ngimpi itu kan panjang ya Pak. Ya, ada yang sampai ngimpi ini seolah-olah berhari-hari. Ya. Ada yang seolah-olah ngimpi itu berhari-hari. Ya. Tapi pas bangun sadar toh, oh ternyata saya tidur semalam paling cuma berapa jam, tapi kerasa ngimpi ya berhari-hari. Lama gitu. Ya. Itu sudah bangun, ada yang punya cita-cita turu maning lah, mbok menawane ngimpine nyambung maning. Ada kan yang seperti itu ya? Sudah bangun sengaja tidur lagi, ngimpine nyambung. Ya. Dan betulan nyambung.
Karena diharap-harap begitu karena ngimpinya enak. Ya. Nanti kalau sudah diharap-harap nyambung, tidur lagi nggak nyambung-nyambung, nesu. Seperti itu nanti gambarannya kita pas sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup yang 60 tahun, 70 tahun kerasanya sebentar sekali. Sebentar sekali. Ya. Inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatim mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti itu seperti 1000 tahun. Ya, dari hitungan kita manusia. Ya, satu harinya bagikan 1000 tahun. 1000 tahun dibandingkan 60 tahun tidak ada apa-apanya. Ya, kita kerasa menghidup cuma berapa jam saja. Ya, berapa menit saja di dunia ini. Kerasanya nanti seperti itu. Ya, dan ayat-ayat di Quran yang menggambarkan itu cukup banyak. Kalau baca Quran, dibaca terjemahnya, direnungi, ya, yang menunjukkan kalau kita nanti kerasanya hidup di dunia itu cuma sebentar saja. Nah, maka pesannya di sini fakunu min abna'il akhirah. Maka jadilah anak-anaknya akhirat. Jadi yang dipikirkan terus-menerus setiap harinya, setiap waktunya itu adalah urusan-urusan akhirat. Yang diminta dari Allah Subhanahu wa taala juga lebih dominan, lebih banyak urusan-urusan akhirat. Coba dibandingkan ya. Ini untuk renungan masing-masing. Kita mungkin sudah pernah banyak doa, ya, sudah pernah banyak doa. Bandingkan doa-doa contoh antara kita minta kepada Allah, ya Allah, jadikan saya orang yang khusyuk dalam sholat. Ya Allah, jadikan saya orang yang paham dalam agama. Ya Allah, jadikan hisab saya nanti ringan di akhirat. Ya Allah, jadikan saya mudah untuk beramal soleh. Ya. Kayak khusyuk saja untuk sholat itu kan wabot ya, berat. Itu butuh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah tidak kita minta kepada Allah untuk dijadikan orang yang khusyuk? Jadikan saya orang yang rajin untuk taubat, rajin untuk mensucikan diri. Itu minta semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bandingkan doa-doa yang seperti itu dengan doa-doa, ya Allah, lancarkan rizki saya. Ya Allah, berikan saya keturunan. Ya. Yang belum punya rumah mungkin berdoa, ya Allah, saya kepengin rumah. Ya. Yang mungkin lagi jual rumah, ya Allah, muga-muga umay gelis, cepat terjual. Manusia itu lebih cepat untuk doa nek masalah dunia, umumnya seperti itu. Ya. Tapi pas sholatnya ndak khusyuk, itu ndak menyadari bahwa untuk khusyuk itu butuh doa, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pas mungkin ndak punya banyak kesempatan untuk datang pengajian, itu ndak kepikiran minta kepada Allah, ya Allah mudahkan saya untuk datang pengajian. Pas mungkin datang pengajian tapi ndak paham-paham, kurang kepikiran untuk minta kepada Allah, ya Allah pahamkan saya. Ya. Kurang menyadari bahwa itu semua adalah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, hanya diberikan kepada orang-orang tertentu. Ya. Itu hal-hal yang kaitan dengan akhirat semuanya diminta. Ya. Jadi anak-anak akhirat, ya, itu lebih banyak minta perkara-perkara akhirat. Tidak banyak minta perkara-perkara dunia. Karena orang yang pikirannya itu sudah akhirat, dunia ini sudah tidak terlalu penting. Ya. Sekedarnya dia dapat sudah cukup. Karena itu bukan tujuan utamanya. Ya, bukan tujuan utamanya. Semua itu tergantung
hati kita ini mikir apa. Nek itu yang dipikirkan, yang lainnya ya mesti tidak terlalu dipikirkan. Ya, coba. Seumpamang ya, keluarga. Ada anggota keluarga yang sakit parah. Ya, contoh, ada bapak, ibu, anak. Anggaplah anak ini sakit parah. Ya. Dirawat di rumah sakit. Harus berobat, operasi, biayanya mahal. Yang jadi beban pikiran orang tuanya apa? Anaknya pasti. Ya. Wis ndak mikir yang lain, yang penting bagaimana caranya anaknya sembuh. Mau jual mobil, jual rumah, jual sawah, jual apa, yang penting anaknya sembuh. Sudah ndak mikir harta, yang penting anaknya sembuh. Karena itu yang jadi pikiran utamanya. Gambarannya nggih seperti itu. Orang yang mikir yang sudah akhirat itu sudah ndak terlalu khawatir kehilangan dunia, itu ndak khawatir. Dapatnya seberapa ndak khawatir. Wong dia yakin bahwa Allah pasti akan menyempurnakan rezekinya, ndak mungkin dikurangi serupiah pun sampai dia mati. Dan dia justru malah merasa dengan mikir akhirat ini, dunia itu malah kerasa gampang, soalnya dia itu ndak terlalu berharap dunia. Ya, kerasannya gampang. Tapi yang mikirnya dunia terus, ya, sudah dunianya kerasane wangel, susah, akhirat itu juga tidak dapat. Ya. Dan itu bukti dari sabda Nabi SAW, ya, dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, man kanatil akhiratu hammahu, ya, barang siapa yang akhirat itu menjadi tujuan utamanya, pikiran utamanya akhirat, ya, maka disebutkan oleh Nabi SAW, ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Ya, maka Allah jadikan hatinya itu merasa kaya, cukup. Ya. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah jadikan rasa kaya itu dalam hati. Ya, senajan miskin ya rasanya cukup. Karena bukan harta yang dicari. Yang penting dia bisa banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Wa jama'allahu lahu syamlahu. Dan Allah mudahkan semua urusannya. Urusannya gampang. Ya. Wa atat hud-dunya wa hiya raghimah. Ya. Dan dunia itu datang, ya, serasa dunia itu datang dalam kondisi tunduk. Ya, kita tidak perlu susah payah, ya, ada saja kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki ada saja. Ya, mestinya dicari, tapi tidak terlalu ngoyo. Ya. Itu nek orang pikiran utamanya adalah akhirat. Sebaliknya, wa man kanatid dunya hammahu. Barang siapa yang pikiran utamanya adalah dunia, ya, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Maka Allah jadikan kefakiran itu di hadapan kedua matanya. Kuatir mbok saya nanti bangkrut, kuatir mbok saya nanti gajinya turun, kuatir mbok untungnya ndak banyak, kuatir dipecat, kuatir sebanyak kuatir, boy. Kan dipikirkan itu. Ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Dihantui dengan kefakiran terus, mbok saya nanti anaknya ndak bisa sekolah gimana, ya, ini anak saya banyak, ya, sekolah hari ini tambah mahal, mondok juga ndak murah, wis, itu yang jadi pikiran, mikirnya fakir terus. Ja'alallahu faqrahu baina ainaihi wa farraqa alaihi syamlahu. Dan Allah cerai beraikan, jadi Allah sulitkan urusannya. Urusan yang sepele jadi rasanya wangel, susah. Ya, farraqallahu alaihi syamlahu wa farraqa alaihi syamlahu wa lam ta'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Ya, dan dunia ini tidak datang kecuali sebatas yang sudah ditakdirkan. Ya, jadi sebatas itu saja. Jadi ngoyo seperti apa,
Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan rizkinya sekian ya sekian. Ya. Tidak akan nambah, tidak akan ngurang. Ya. Ya, maka dari itu pesannya jadilah anak akhirat. Ya. Apa yang difikirkan itu ya perkaranya berkaitan dengan akhirat. Banyak mintanya ya perkara akhirat. Nabi alaihi salatu wasallam mencontohkan ya banyak doa-doa beliau itu sifatnya umum. Ya, sifatnya umum dan lebih banyak masalah-masalah akhirat yang diajarkan kepada kita. Ya. Maka seperti itu juga seharusnya kita nyontoh ya dalam kehidupan dunia ini. Tidak perlu terlalu khawatir. Ya, kadang-kadang nuwun sewu kita mengkhawatirkan sesuatu yang tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita terkadang mengkhawatirkan sesuatu yang tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak punya rumah sampai mati. Ditanya sama Allah, kenapa tidak punya rumah dulu? Enggak. Tidak punya mobil, anaknya 10. Ditanya sama Allah, kenapa tidak beli mobil, anakmu 10? Enggak. Ya. Tapi dipikir banget gitu. Ya. Justru yang nantinya dihisab itu kurang kepikiran. Ya. Anak-anaknya difikirkan bagaimana jadi anak-anak yang soleh-solehah, yang nanti mendoakan kedua orang tuanya. Itu lebih dipikirkan. Ya, masalah rezeki juga penting, tapi lebih penting lagi masalah pendidikannya. Ya. Kita belajar untuk didik, ya, seperti itu. Nah, karena sibuknya memikirkan hal-hal yang tidak dihisab itu, lupa dengan yang akan dihisab, akhirnya tambah berat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya enteng ketika dulu pas lagi zaman SMA, teman-teman senang nyontek. Ujian senang nyontek. Ya. Untuk bisa mendapatkan nilai 100 nyontek. Tak bilangin gini. Coba dipikir. Kamu sekarang dapat 100, nilai 100mu matematika ini ditanya enggak sama Allah? Ditanya enggak? Dulu matematikmu berapa? Enggak akan ditanya sama Allah. Tapi kenapa kamu nyontek? Ya, kamu dapat 100 dari mana? Nyontek, itu ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Mikirkan yang enggak dihisab nilai 100, tapi enggak kepikiran dengan yang akan dihisab nanti, nyonteknya itu. Ya. Maka ini anak dunia begini nih, didikan anak dunia seperti itu. Ya. Anak akhirat enggak akan seperti itu. Berapapun dapatnya, yang penting ringan nanti hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini perbandingan antara anak dunia dengan anak akhirat. Ya. Ya, mudah-mudahan hal ini bisa mengingatkan saya dan semuanya ya untuk tetap muhasabah ya, karena kita diperintahkan oleh Allah untuk muhasabah ya, dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-18, wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Dan masing-masing jiwa itu melihat apa yang sudah dipersembahkan, dipersiapkan untuk hari esok. Ya, seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.